Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dikeco. Nah, kali ini di samping gue udah ada Yamaha Force One tahun 94. Ini punya temen gue. Ini hasil restorasi. Jadi kita akan kulik gimana ceritanya motor ini bisa jadi kayak gini. Dan gue juga akan coba motornya. Oke, langsung kita jajal. Oke teman-teman, jadi ini dia motornya. Gue mau nyoba dulu. Kita cobain hasil restorasi Dimas. Ini sih katanya masih baru semua ya, masih seger gitu. Ini tapi yang gue bisa notice sih, ini gripnya KZ pasti, bukan gripnya bawaan Yamaha. Holder baru, spion baru juga, batoknya baru. Ini stiker juga stikernya Force One, lucu juga, dapat juga deh. Ini speedometer beli copotan katanya. Yang lamanya udah bubar katanya. Oke. Tokcer ya, tegur. Kita coba. Enak loh, ini diputar dikit gasnya udah ngacir dia, responsif. Tuh, hehe. Masih enteng banget motornya, enak. Ya mungkin yang perlu tinggal di final settingnya sini agak kebasahan nih settingannya menurut gue. Tapi overall enak. Tuh shockbreakernya juga masih, depan belakang masih enak banget ini. Nggak ada getar bodinya ya, karena masih baru juga, nggak getar. Tapi berarti masangnya bener ya, nggak getar-getar. Terus kayak kakinya shockbreaker enak. Masih enak banget. Terus rem depannya, wah enak, rem depannya enak. Rem depannya enak, rem belakang juga masih enak. Hehehe, asik jalan-jalan. Ini kalau dari kokpit ya, ini memang sama F1 ZR nggak beda jauh ya. Cuma beda kayak warna-warnanya paling gitu, warna-warna backplate speedometernya, stiker ininya. Terus indikator juga sederhana banget, indikator di samping. Ini ada high beam, ini ada gear position. Gear position juga cuman netral sama top ya, kayak F1 ZR biasa. Kok macet. Langsungnya nyala juga. masih bagus sih, enak banget motornya. Jadi kalau dari impresi berkendara, menurut gua ini motor hampir kayak motor baru rasanya. Jadi solid, semuanya solid. Koper giginya juga masih enak, masih empuk, masih pulen gitu. Gasnya juga, ini gasnya enteng banget. Restorasinya menurut gue lumayan proper, meskipun ya memang beberapa part itu tidak pakai originalnya banget, kayak tadi grip misalkan. Dan ada beberapa part juga yang mungkin dia tidak ganti ya, tidak total gitu restorasi. Jadi ini kalau bisa gue ukur-ukur mungkin restorasi sekitar 50% saja, karena hanya body dan beberapa part mesin gitu yang diganti, sama aksesoris kayak gini-gini. Ini juga pakai jalu. Terus kayak apa, full step, karet full step itu juga masih pakai bawaan aslinya, jadi nggak diganti. Terus pedal-pedal juga masih bawaan aslinya, nggak diganti. Jadi masih apa ya namanya ya, masih disisakan beberapa part yang memang masih bisa terpakai gitu. Ini trackernya masih enak banget loh. Asik banget asli. Tuh, lampu sennya juga pilot soundnya masih bunyi gitu, nit-nit-nitnya kayak bunyi truk mundur ya. Gila, asik abis. FYI ya, ternyata motor 2 tak dengan kopling ganda kayak gini, jadi nggak pakai kopling tangan ya, pakai kopling ganda kayak gini, ini juga ternyata enak di bawahnya. Karena motor 2 tak itu kan terkenal dengan lemot ya, maksudnya kayak RPM bawahnya itu kan nggak responsif gitu. Tapi dengan kopling ganda gini bikin dia kayak jadi malah smooth. Rasanya tuh bukan jadi lemot, jadi kayak halus gitu.
Ada gerungnya jadi bikin nggak terlalu boyo juga untuk ngayal tenaga di rem bawah gitu. Kita coba tanjak lihat ini. Di sini ada tanjakan juga nih. Kita cek masih enak nggak. Nah di depan ini tanjakan. Kita pakai gigi 2 nih. Tuh enak banget, digas dikit udah ngacir. Tuh kuat loh, ini gigi 2 loh. Wih mantep. Emang motor-motor 2 tak lama gini kalau sehat itu di bawahnya enak banget mas. Gua agak tertarik sih sama motor 2 tak bebek gini yang nggak pakai kopling tangan ya. Enak bawahnya buat harian tuh masih bisa enjoy gitu, masih nyaman. Ini kayak gara-gara umur juga sih. Dulu tuh rasanya pas masih muda gitu, pas masih remaja tuh dikasih motor yang nggak kopling itu kayaknya anjing motor banci nih gitu. Sekarang malah nyari yang simple nggak kopling gitu. Dulu kayaknya pakai kopling tuh kayak udah laki banget gitu kan, sporty gitu, balap abis. Nah 10 tahun kemudian seperti sekarang malah nyari motor yang memang bener-bener simple, jadi di bawahnya juga nyaman. Ini bunyinya nostalgic banget ya. Jadi motor ini tidak punya indikator turn signal atau indikator lampu sen, jadi dia pakai bunyi. Jadi kalau kita lupa itu kita akan risih gitu, bunyinya nitit berisik banget itu. Gue gak berani geber-geber pol pakai ini karena ini punya bokapnya temen gue, jadi gak enak lah. Kita santai-santai aja. Nah jadi gue udah coba semua ya. Ini gue coba dulu, lepas tangan masih stabil banget, lempeng motornya. Ya ampun enak banget tuh motor. Memang beda ya motor yang memang apa ya namanya dipakai tiap hari gitu. Jadi terawat, dalam arti terawat itu maksudnya termaintain gitu fungsinya. Kalau misalnya body segala macam jebol rusak mah wajar karena umur ya. Tapi kalau misalkan ini kan dipakai tiap hari, jadi sampai sekarang masih terkontrol gitu kondisinya gitu, masih enak banget sih. Oke, jadi kita sekarang langsung aja tanya sama ownernya motor ini, cerita tentang motor ini. Ini kan motor restorasi, jadi gue pengen tahu ada kisah apa di balik restorasi ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja wawancara ownernya. Ya teman-teman, jadi ini sekarang gue sama ownernya, Koko Dimas. Jadi Koko Dimas ini teman gue dari SMP, SMA, kuliah nggak kita ya? Oh bini lu kuliah satu kampus sama gue. Oke, jadi ini motor yang di samping kita ini adalah Yamaha Force One tahun 94. Dan ini adalah motor bokapnya Dimas. Ini motor tempur bokap lu ya? Yes. Nah jadi boleh diceritain nggak? Maksudnya ini motor sejarahnya, yang lu tahu deh sejauh apa gitu? Sejarahnya ini motor pertama bokap gua waktu pindah ke Jakarta, buka usaha di sini. Pertama kali belinya ya ini. Terus dipakai buat harian, ngantar gua sekolah, angkar semen, angkar pasir, udah begitulah. Oh ya, terus emang ngantar semen pasir bokap lu tuh dagang apa tuh? Kebetulan toko bangunan, usaha material. Oke, jadi punya TB ya? Yes. Dari tahun berapa tuh buka TB-nya? Buka toko kurang lebih tahun 90-an. 90 udah ada ya? Ya. Berarti setelah lo lahir ya? Ya. Oke. Jadi kalau dari motor ini sendiri, kira lo tahu nggak kenapa bokap lo pilih Force One ini? Kira-kira alasannya apa, nggak tahu nggak? Kalau alasannya sih gua nggak tahu. Mungkin ya motor-motor tahun segitu awalnya yang kedua begini sukanya dapatnya ini kali. Standar ya teman-teman ya. Gua nggak tahu. Oke, jadi kan sebenarnya ini motor udah ada dari Dimas kecil berarti. Jadi masa kecil Dimas, masa kecil lu berarti selalu naik motor ini sama bokap ya? Jadi punya nilai sentimental buat lo. Dan itu salah satu alasan mungkin kenapa motor ini akhirnya direstorasi Dim ya? Ya. Nah, apa? Mungkin bulan lalu kan kebetulan pas bokap ulang tahunnya gua restorasi lah sebagai hadiah lah. Wah, jadi ini Kado gitu lah. family man berarti sayang banget sama keluarga ya. Oke, jadi kita sekarang langsung tanya aja gimana proses restorasinya gitu. Oke, jadi pertama-tama mungkin gini ya. Ini kondisinya sebelum direstorasi kayak gimana pertamanya? Sebelum restorasi bodi juga pada patah. Terus blok mesin juga rembes, karburator juga ada rembesan. Terus di dalam blok sebelah kiri ini
udah banyak pasir campur ori kah, chaos dah. Nah tapi motornya nyala, Nyara masih dipakai nggak? terus-terusan dipakai. Oh jadi sebelum lu restore ini motornya tetap dipakai sama bokap? Ya. Heeh. Oh jadi badak juga ya, ini tahun 94 sampai tahun 2022 masih diandalin buat harian ya? Iya. Oke berarti sebenarnya kondisi motor ini masih prima sebenarnya, cuman yang parah tadi mungkin lebih ke arah kotor, terus body hancur ya. Ya. Apalagi kira-kira selain body, mesin ada lagi nggak? Udah itu aja sih. Kaki gimana? Kaki-kaki aman. Oh ya, ini sok depan lo ganti kan? Sebelumnya kan tromol kan sih. Depan ganti. Ya. Gua ganti cakram sekalian pasang lah. Ya. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan berikutnya adalah gue pengen tahu untuk Force One ini restorasinya tuh gimana? Maksudnya kalau F1 ZR kan sekarang banyak ya yang udah direstorasi dan bagus. Jadi kalau menurut gue dan sepengalaman gue untuk F1 ZR body part segala macam, striping, lampu-lampu itu masih banyak gitu ya. Nah kalau Force One atau F1 Z kayak gini misalkan, ini kan Force One ya. Ya. Oke, Force One ini gimana nih? Ada kesulitannya apa? Paling kendalanya di kemarin pas nyari body full set aja, terus sama bracket sama apa namanya karet body itu aja sih yang agak susah. Nyari susah. Ya. Nah lu dapetnya kurang lebih berapa lama tuh hunting? Ada kali sebulanan. Sebulanan intens lo cari dan baru dapat setelah 1 bulan gitu. Ya. Berarti memang lumayan tricky nyari partnya ya. Terutama body part. Lampu-lampu gimana? Lampu ini semua ganti ori. Lampu belakang ori copotan. Itu juga susah nyarinya. Kebetulan kalau yang ori copotan gampang. Lebih gampang ya. Oke. Terus part mesin Part mesin ada yang susah nggak ada. Paling kemarin aja nih apa namanya baut crankcase ya. buat crankcase ya. Ada satu itu 2 biji. Baut tusuk sate ya. Iya, udah door, jadi akhirnya broknya dibubut, dikerjain dikit. Jadi pakai baut 14. Oh ini udah naik baut ya statnya ya, udah naik baut ya. Tapi garamnya aja. Iya. Oke, berarti ini semua sekarang ini bukan repaint ya, berarti ini full ganti body lo berarti. Full ganti body. Oke. Nah, paling kalau untuk repaint mungkin cover block Blok kanan kiri sama itu swing arm tuh. Swing arm. Ini sok depan, apa namanya perangkat pengereman depan itu kan tadi tromol ya. Ya. Ini kan udah lo ganti jadi cakram berarti. Ada kendala nggak? Nggak ada sih. Gampang ya, part-partnya gampang juga. Gampang. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir buat Dimas. Jadi gue pengen nanya Dim. Ini soal budget. Jadi mungkin nggak cuma lu, tapi ada beberapa orang lain yang mungkin juga punya kisah sama kayak lu. Jadi kayak misalkan dia nostalgia gitu atau mau mungkin sama kayak lu juga mau ngehadiahin bokapnya dengan cara merestorasi motornya gitu. Kalau untuk Force One ini gitu, kurang lebih yang harus disiapin berapa? Ini kisaran aja ya. Karena kan gue tahu pasti lu juga ada trial and error gitu kan. Kisaran berapa tuh? Kisaran kurang lebih 5.000. 5 juta nyampe. Plus minus atau itu paling mahal? Plus minus. Oke, jadi kalau dengan asumsi gini, misalkan mesinnya sehat, nyala kayak gini ya. Ya. Tapi lo mau restorasi bodinya, looksnya dan mungkin perbaikan di beberapa sektor kayak gini. Ini perbaikannya berarti nggak major ya, nggak besar ya. Itu kurang lebih siap dana sekitar 5 jutaan ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itulah yang bisa Dimas share dari cerita motornya. Jadi sebenarnya motor ini adalah hadiah untuk bokapnya ya, Dim ya. Nah, bokap lu sini kan gue juga pengen tahu nih. Mungkin terakhir ya pertanyaan gue. Ketika bokap lu tahu motor akhirnya direstorasi pas pulang itu dari bokap lu dari Singapura tuh kan? Ya. Bokap lu dari Singapura dan tiba-tiba pulang terus lihat motornya jadi begini, gimana tuh reaksinya? Reaksinya cuma satu. Dia bilang, "Wah, gua nggak bisa pakai sembarang lagi nih." Jadi sesimpel itu ya. Iya. Mungkin akan consider dia akan beli motor baru lagi yang buat harian kali ya. Harusnya enggak. Ya udah. Oke deh, terima kasih buat Dimas. Congrats untuk motornya, menurut gue nih build-nya lumayan oke, rapih.
Karena menurut gue memang susah untuk Force One dapetin part-partnya kayak gini lengkap, itu cukup susah dibanding F1 ZR ya, karena motor ini jauh lebih tua gitu. Ini tahun 94, sedangkan F1 ZR itu dari tahun 96 sampai 2005 tuh masih ada. Ini cuma 92 sampai 94 ya, kalau nggak salah. Iya. Oke, jadi sampai sini aja mungkin cerita dari Dimas tentang Force One untuk bapaknya ini. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe dan share video ini. Jangan lupa like juga. Oke, makasih. Ciao.